selamat pagi. Selamat pagi. Semangat untuk kita Halo, semua pada Kak hari Bunda, ini. Bu Lewi. Bentar, baru. Pagi, ya, Bunda. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat Bagaimana pagi. kabarnya? Tetap Luar bersuka biasa, Puji cita, Tuhan baik. luar biasa, dahsyat dan ajaib ya. Tuhan Yesus kita baik. Amin Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan. Iya Bapak Ibu yang terkasih, bagi Anda yang belum membaca Mazmur 5 masih ada waktu untuk baca Mazmur 5. Masih ada waktu sekitar 2 menit sebelum kita masuk, sambil saya juga persiapan sejenak. Sebentar ya Bapak Ibu, kita dengar dulu pujian yang berikut ini ya. Pamulan datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkanmu. pagi Sabuna. Pagi apa ini? Indah bagi Pagi Pak Buna. Selamat pagi Bu Biho. menyelamatkanku. Ya. Pagi. Yesus. Oke Bapak Ibu sekalian, kita mau sama-sama mulai ya. Sudah saatnya kita bisa mulai pada hari ini. Seperti biasa, kalau memang ada yang mau didoakan bisa ditulis di WA ataupun bisa juga ditulis di kolom komentar. Nanti bisa didoakan besok ataupun hari Senin nanti pada saat kita sama-sama. Tapi kalau saya baca, saya pasti akan baca. Begitu saya baca pasti akan kami doakan ya Bapak Ibu. Ya. Jadi bisa tulis kolom komentar kalau pas Anda sedang menyaksikan di YouTube, di YouTube-nya BW, Anda baru teringat, oh iya saya butuh didoakan nih. Hal-hal ini misalnya gitu, silakan ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau ada yang sifat pribadi bisa langsung japri aja ya. Seperti biasa Bapak Ibu yang terkasih, kita mau sama-sama berdoa dan kita mau naikkan syukur kepada Tuhan atas karunia-Nya sehingga kita boleh ada sampai hari ini dalam keadaan baik dan semuanya oleh karena perlindungan Allah Roh Kudus. Untuk itu mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan, Allah Roh Kudus, tuntun kami pada pertemuan ini. Terlebih lagi hamba-Mu dalam menyampaikan dan berdiskusi dan juga apa yang didengar oleh setiap kekasih-kekasih jiwa-Mu di komunitas ini. Kiranya akan membawa mereka masuk ke dalam pemulihan, perubahan, dan juga mujizat yang kreatif. Tidak ada perkara yang mudah bagi manusia, tetapi bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Itu yang kami percaya. Untuk itu kami sepakat dalam doa ini. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya kami akan mengalami mujizat yang kreatif hari ini. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih, jangan lupa yuk kita mute dulu semuanya sama-sama
supaya hasilnya baik ya, nanti bisa dinikmati kalau kita sedang menyaksikan di YouTube. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita seperti biasa kita akan naikkan pujian ya Bapak Ibu. Nah, apa pujian akan kita naikkan? Ini dia pujiannya. Sebentar ya, saya akan share. Yang pasti selamat datang di BW. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang relevan dan aplikatif yang bisa dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir menutup mata, tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ajar kami untuk setia kepadamu, Yesus Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami memuliakan Engkau Tuhan. Kami izinkan lawatan-Mu Tuhan, jamah kami, urapi kami. Api Roh Kudus
membakar roh kami. Biarlah kami mengalami lawatan urapan hadirat-Mu. Haleluya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayani-Mu. Yes Lord. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia. Oh, ku tetap setia melayani-Mu. Oh, ku tetap setia melayani-Mu. Yang sepakat katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Pujian ini pas ya Bapak Ibu ya untuk mengisi ruang di awal sebelum kita masuk dalam bagian akhir di perikop di pasal 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. Ya, puji Tuhan, pas hari ini juga pas hari Jumat. Di akhir pekan, besok nanti minggu depan kita ketemu sudah di awal bulan yang baru. Waktu berjalan begitu cepat, ya, berlalu begitu cepat, hampir tidak terasa, betul ya Bapak Ibu. Jadi seharusnya kalau kita bisa bicara waktunya kok kayaknya cepat banget ya, nggak berasa. Kita pun juga harus bisa untuk meletakkan kalau memang kita mengalami sesuatu yang kemarin ini memberikan kepada kita rasa duka, rasa kehilangan atau rasa lara, kita pun juga harus bisa menempatkan itu dalam perasaan, waktu juga cepat berlalu. Berarti kesedihan ini juga harus cepat berlalu. Kesedihannya jangan dibawa setiap bulan, setiap tahun, sampai ke waktu-waktu berikutnya gitu. Kalau kita bisa bicara, waktu kok cepat banget ya. Kesedihan dan juga rasa trauma juga harus kita tempatkan di posisi itu. Ini juga harus cepat berlalu. Karena apa? Karena kita harus siap untuk menyongsong hari yang baru. Amin. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita juga siap menyongsong hikmat yang baru pada hari ini. Kita mau sama-sama membaca di 1 Raja-Raja pasal yang ke-3 ayat yang ke-16 sampai 28. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama. Kita mau belajar sesuatu pada hari ini. Baik. Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja. Lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah. Dan aku melahirkan anak. Pada waktu itu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian. Tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah.
Pada waktu malam anak perempuan ini mati. Pada waktu malam anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur, dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-amati dia, pada waktu pagi itu tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu, bukan, anakku lah yang hidup dan anakmu lah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan, anakmu lah yang mati dan anakku lah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, anakku lah yang hidup ini dan anakmu lah yang mati. Yang lain berkata, bukan, anakmu lah yang mati dan anakku lah yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada yang satu, dan yang setengah lagi kepada yang lain. Maka kata perempuan yang mempunyai anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu penggalah. Tetapi raja menjawab katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Ya, puji Tuhan. Amin, Bapak Ibu yang terkasih. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, menarik ya, sepanjang minggu ini kita dituntun oleh Roh Kudus untuk belajar dan ingat dari mulai bagaimana hikmat itu harus ada di dalam kehidupan kita. Kita terapkan setiap hari. Sebelum kita minta berkat, mintalah hikmat dahulu. Ya. Lalu bagaimana dari doa yang kita terapkan ini, itulah doa yang Tuhan pandang baik. Jadi bukan langsung mengarah kepada apa yang kita minta dan apa yang kita mau. Tetapi kita meletakkan hal yang kita akui, bahwa kemauan kita pun harus berasal dari hikmat Allah itu sendiri. Bukan dari hikmat kita pribadi. Karena kalau dari hikmat Allah yang Allah letakkan di dalam diri kita, maka niscaya itu akan sejalan dengan kehendak Bapa di surga. Tetapi kalau hikmat itu, permintaan itu datang dari hikmat kita pribadi, ya mungkin harus ada relevansi, interval waktu, kita harus menunggu melalui proses. Karena apa? Karena apa yang kita minta itu berdasarkan keinginan kita pribadi, tidak sejalan dengan kehendak Bapa di surga. Nah, sama seperti hari ini, makna dan fungsi dan juga faedah hikmat Allah itu untuk membedakan Allah dengan hikmat kita, itu bagaimana sih Abuna? Nah, kita langsung lihat aja tuh di ayat yang ke-28. Dikatakan di sana apa? Sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Nah, itu. Jadi pada hari ini Roh Kudus mengingatkan kita lagi dan juga sekaligus memberi tambahan satu poin lagi. Apa itu? Jadi untuk bisa melihat apakah hikmat Allah apa bukan, salah satu indikatornya adalah dia menghasilkan keadilan. Yang namanya keadilan bukan berdasarkan satu sisi, tapi dua sisi, bahkan untuk seluruh orang-orang di sekitar kita. Ya. Karena apa? Karena
hikmat Allah yang berkeadilan itu bukan hanya dinikmati oleh kita yang membutuhkan keadilan, tetapi juga dinikmati oleh setiap orang, Bapak Ibu, oleh orang lain. Artinya ketika ia mendapatkan satu hikmat yang Allah letakkan, itu benar-benar bisa menjadi sesuatu yang begitu potensial dan berharga. Bisa dikatakan sebagai sebuah komoditi lah kayak gitu. Dan komoditi itu bermanfaat bagi banyak orang. Ya. Jadi damai sejahteranya, sukacitanya itu bukan damai sejahtera saya pribadi, bukan sukacita keluarga saya pribadi, tetapi damai sejahtera bagi semua orang. Bukan secara merata dalam arti harfiah, tapi yang dihasilkan itu bisa dinikmati oleh orang lain gitu loh. Karena kan seringkali kita mengambil keputusan itu hanya sepihak. Tapi kalau keputusan itu berkeadilan bagi semua orang, itu pasti dari hikmat dari Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang melihat dari atas ke bawah. Full penglihatannya. Tapi kalau penglihatan kita hanya dari point of view-nya kita atau angle-nya kita, sudut pandang kita terbatas. Makanya tetapi tidak bisa dikatakan bahwa orang yang berhikmat adalah orang yang berkeadilan. Tergantung hikmatnya dari mana gitu. Kalau hikmatnya dari Allah, pasti akan berkeadilan dan dapat dinikmati oleh semua orang. Tapi kalau hikmatnya itu dari dirinya sendiri, ya itu hanya berkepentingan dan dinikmati oleh dirinya sendiri saja. Itu sebabnya Bapak Ibu, ketika kita bekerja, kita pun juga harus memastikan bahwa pekerjaan kita ini tidak hanya dinikmati oleh diri sendiri, tapi juga bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Siapa? Pendamping hidup kita, anak cucu kita, orang tua kita, mertua kita. Itu harus terjadi. Itu harus ada. Supaya merata. Supaya keberadaan keluarga adalah keberadaan di mana keadilan Allah dinyatakan. Kebaikan Allah dinikmati. Sehingga makna dari Allah yang inkarnasi jadi manusia dan berkorban menjadi juru selamat, menjadi korban sembelihan anak domba yang sempurna, dan bangkit hari ketiga mengalahkan maut sebagai juru selamat manusia yang percaya di dalam namanya, itu benar-benar dirasakan manfaatnya bagi semua orang. Begitu kita mengambil keputusan, bukan keputusan sepihak. Biasanya diikuti oleh tanda-tanda apa? Belas kasihan. Nah, itu ada di ayat yang ke-26. Timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu. Ini belas kasihan yang tidak sepihak. Belas kasihan yang bukan berasal dari dirinya sendiri, tetapi juga berasal dari Allah. Jadi bisa kita lihat Bapak Ibu, hikmat Allah itu bukan tentang satu atau dua hal, tetapi mencakup banyak hal. Ketika Salomo meminta hikmat daripada Allah, bukan meminta kekayaan, Tuhan memberikan kekayaan. Memperlengkapi apa yang dibutuhkan. Sampai dikatakan kemarin kan, tidak ada orang dan raja seperti kamu. Kayaknya, gantengnya, ibarat seperti itu. Berkhidmatnya tidak ada. Selama kamu tuh setia sama saya. Ya, makanya kita harus tetap setia sama Tuhan Bapak Ibu. Setia sampai janjinya digenapi. Kita nggak punya hak loh untuk kapan nih Tuhan? Saya sudah setia. Kalau orang setia dia tidak akan menanyakan kapan. Kalau orang setia dia tidak akan menanyakan kapan. Karena orang yang setia adalah orang yang berbelas kasih. Ia menghargai, ia memberi ruang. Ketika orang tua menghadapi kegagalan anak-anaknya, kalau orang tua itu diberikan hikmat Allah, ia akan memiliki belas kasihan.
Ia akan memiliki pandangan bukan sebagai pandangan yang nama saya jelek gara-gara kamu. Tetapi pandangannya adalah hendaklah kamu jangan mempermalukan dirimu sendiri. Karena aku mengasihi kamu. Orang tua atau keluarga yang dipenuhi hikmat Allah itu memiliki keadilan bagi semua dan semua bisa dinikmati. Karena memiliki yang dinamakan ruang gagal. Apa ruang gagal? Ruang di mana setiap kegagalan dan ketidakberhasilan itu didukung bersama. Rata-rata tapi enggak kan? Rata-rata orang yang gagal tuh langsung dikucilkan, stigmanya negatif. Sedangkan Yesus Kristus turun ke dunia, Allah inkarnasi, itu untuk orang-orang yang hidup dalam kegagalan. Kegagalan dari mana, Abuna? Saya tidak gagal, saya hidup dalam kemapanan materi. Bapak Ibu jangan lupa, manusia itu gagal semua karena manusia itu diliputi oleh natur dosa. Hubungannya dengan Allah sudah rusak, sudah ada benih kegagalan di situ. Gagal paham sama rencana Tuhan, gagal paham sama keadaan kehidupannya. Gagal melaksanakan tanggung jawabnya. Tetapi ketika ia memberi diri kepada Kristus, percaya bahwa pengorbanan kayu salib adalah karya Allah yang menganugerahkan keselamatan, ada pengharapan di sana, ada kebangkitan rohani di sana, ada pembaharuan di sana. Kenapa? Karena dia mendapat faedahnya apa? Belas kasih Allah ada di dalam diri dia. Sehingga hidupnya berubah dan perubahan ini membawa kabar baik dan damai sejahtera bagi orang-orang di sekitarnya, dinikmati oleh orang sekitarnya. Dan ini semua juga berasal dari apa? Dari hikmat Allah. Makanya orang kalau bertobat itu bukan dari keinginannya sendiri secara harfiah, oh saya yang mau bertobat. Entah, itu karena ada roh Allah masuk ke dalam dirinya dan memang dia sudah membuka diri, lalu tersentuhlah hati nuraninya. Sehingga ia memantapkan dan terbukalah yang menyelubungi pikirannya. Aku harus bangkit, aku harus berubah, aku harus semangat lagi, aku harus kembali mengandalkan Tuhan. Tapi Bapak Ibu kalau kita selama itu menutup diri, tidak akan ada terjadi apa-apa. Nah, kenapa cuma wanita ini saja Abuna yang merasakan belas kasihan? Karena hatinya sudah terbuka. Wanita ini terbuka, wanita satunya nggak terbuka. Dia menutup diri. Penggal aja deh. Makanya orang kalau sudah diliputi emosi dan amarah, omongannya pasti udah nggak benar. Banyak kata-kata yang sia-sia. Nah, kita mau jadi seperti apa? Jadi masalah boleh ada, marah silahkan. Tapi jangan sampai kemarahan itu akhirnya membuat kita menjadi tertutup dari segala hal yang Allah siap limpahkan, termasuk hikmatnya, belas kasihannya. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang siap merangkul mereka yang gagal. Anak-anak juga gak lari lagi ke hal yang lain, larinya ke kita. Kalau dia gagal, dia gak berhasil, kita sudutkan, kita tempeleng, kita kata-katain. Gak heran anak-anak kita akhirnya lari ke hal-hal yang lain, Bapak Ibu. Banyak sekarang anak-anak Kristen itu larinya ngaco semua. Semua hal yang sedang dunia tawarkan dengan begitu mudah. Pornografi, LGBTQ, apalagi game online. Kenapa? Karena mereka nggak mendapatkan perlindungan di rumah. Bahkan gereja pun tidak bisa memberikan perlindungan. Wong gereja cuma sibuk memperbanyak orang dan memenuhi ruang ibadah kok rata-rata. Ya, rata-rata ya Bapak Ibu. Udah lupa maturia, sifat gereja sebagai maturia. Sudah lupa. Gospel sebagai prioritas sudah lupa.
Yang dibanyakin apa? Sarana-sarananya untuk memberikan kenyamanan dan kenikmatan dan rasa betah. Padahal bukan itu tujuannya. Makanya hikmat Allah dibutuhkan dalam pelayanan. Hikmat Allah dibutuhkan dalam pekerjaan. Supaya apa? Hikmat yang datang daripada Allah itu bukan berkeadilan untuk satu pihak, tapi berkeadilan bagi semua orang. Baik bagi orang yang berkhidmat ataupun belum berkhidmat, baik bagi orang yang berhasil maupun yang gagal. Nah, kalau ini ada di dalam keluarga kita, saya yakin, berkeyakinan, anak-anak dan cucu kita tidak akan menjadi generasi terhilang di masa yang akan datang. Kan 2045 kita mempunyai mimpi Indonesia emas. Indonesia yang memiliki generasi yang siap untuk menjawab tantangan dunia ini. Tetapi saya mau perkatakan, kalau kita terapkan ini, kita bisa menjadi suami yang memiliki ruang gagal untuk istri. Kita menjadi istri yang memiliki ruang gagal untuk suami. Kita menjadi keluarga yang memiliki ruang gagal untuk anak-anak kita. Kita menjadi menantu yang memiliki ruang gagal untuk menantu kita. Kita menjadi gereja yang memiliki ruang gagal untuk setiap jiwa-jiwa yang sudah terhilang, yang terabaikan, yang distigma negatif oleh masyarakat umum. Kalau kita sudah memiliki ini, saya sangat berkeyakinan kita akan memiliki generasi anak-anak Kristen yang mampu menuntaskan amanat agung dan mengalahkan dunia. Jadi bukan cuma hanya sekedar satu judul atau satu tema yang menggebrak saja. Karena sekarang rata-rata dengan mengandalkan, ya memang untuk pekerjaan Tuhan, tapi kita bisa lihat berkelanjutan atau enggak, berkesinambungan atau enggak. Kalau ini kan kita lihat apa yang dilakukan oleh Salomo, semuanya berkesinambungan. Tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, mau mendengar, itu semua hikmat daripada Allah. Tapi kalau manusia, bawaannya udah nggak sabar mau dengar. Rasanya gatal untuk counter balik gitu. Dan hikmat Allah juga memberikan satu dampak apa? Kesabaran Bapak Ibu. Kenapa? Karena memberikan ruang untuk mengerti akan kasih Allah. Memberikan ruang untuk kita boleh terus percaya bahwa di atas permintaan kita ada satu hal yang sebelum kita minta Tuhan sudah memberikan, yaitu apa? Keselamatan. Ini penting. Dan itu bisa mengobati rasa penantian kita sampai Tuhan Yesus menepati janjinya. Amin. Kita harus percaya, kita harus perkatakan bahwa penyakitku sembuh, bahwa kandunganku akan dibuka oleh Tuhan, bahwa Tuhan akan membuka jalan agar aku punya keturunan. Kita pun juga jangan membatasi cara Tuhan bekerja. Bagaimana Allah menyatakan kebesaran kuasanya dan kasihnya untuk memberikan jawaban dari setiap doa-doa kita. Mari Bapak Ibu sekalian terkasih, kita harus bergerak maju dan bangkit dari pemahaman dan pemikiran itu tuh tidak cukup kuat untuk berjalan beriringan dengan waktu yang bergulir dan dunia yang semakin siap untuk menangkap, menjerat, mencaplok, mengunyah. Kita harus siap, kita harus punya kekuatan yang ekstra gitu. Lapisannya udah gak bisa lapisan yang dulu-dulu lagi. Kita harus berani merombak. Percayalah Bapak Ibu. Kalau kita mengandalkan hikmat Allah, kita tidak akan mudah pecat orang. Kita punya ruang gagal untuk orang itu. Sama seperti Kristus yang memberikan ruang gagal bagi manusia dan dunia ini. Itulah sebabnya ia mengorbankan dirinya. Mungkin ada di sekitar saudara, Bapak Ibu sekalian, atau Anda yang mungkin menyaksikan channel ini karena dibagikan oleh rekan Anda
dan kemudian Anda saat ini merasa saya ini sebenarnya orang gagal yang gak pernah diterima oleh keluarga saya. Saya mau katakan, engkau datang kepada Kristus, ada sepasang tangan Tuhan Yesus yang siap untuk menerimamu. Engkau datang kepada, carilah gereja yang benar-benar siap untuk memberimu pertumbuhan. Bukan hanya untuk minta komitmenmu, janji imanmu, taburanmu, sumbanganmu. Carilah gereja yang benar-benar memberikan engkau pertumbuhan. Membuatmu mengerti akan firman Tuhan. Membuatmu semakin cinta kepada keluargamu. Bukan membuatmu semakin jauh dari keluargamu. Bapak Ibu sekalian terkasih, mari kita akan tutup akhir pekan ini dengan apa yang Allah Roh Kudus ingatkan kepada saudara dan saya. Minta hikmat daripada Allah. Kalau selama ini kita tidak bisa melihat kegagalan anak-anak kita, saya mau mengajak Anda untuk memiliki belas kasih yang bukan datang dari dirimu sendiri, tapi datang daripada Allah. Kalau engkau merasa aku punya menantu yang gagal, kalau engkau merasa aku punya suami yang gagal, kalau engkau merasa aku punya istri yang gagal, saat ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk membuka hati. Izinkan Allah yang Maha Kasih, yang telah engkau percaya sebagai juru selamat, untuk sekali lagi menyentuh hatimu. Membersihkan ruang-ruang hatimu yang sudah terlalu banyak diisi dengan hal-hal yang bukan berasal dari hikmat Allah, tapi dari hikmatmu sendiri. Percayalah, ketika engkau mengizinkan Tuhan menyentuh hatimu saat ini, engkau akan mengalami pembaruan. Engkau akan mampu bangkit, engkau akan mampu merangkul menantumu, engkau akan tetap mampu merangkul anakmu. Engkau tidak lagi menyumpah serapahi, tidak lagi mengutuki, bahkan tidak lagi ada perkataan bikin malu keluarga. Tidak. Kita harus berubah Bapak Ibu. Karena ketika kita mengatakan jangan bikin malu keluarga, jangan bikin malu papa. Bagaimana jika dunia mengatakan sebaliknya? Kamu tidak mempermalukan saya. Anak-anak kita nanti milih dunia daripada kita. Kenapa? Karena mereka merasa dunia menerima mereka, sedangkan kita menolak mereka. Sama seperti kita yang tidak ditolak oleh Tuhan Yesus kan. Maka kita pun juga harus bisa merangkul mereka. Kita tidak bisa meletakkan standar kita, karena kita tidak tahu cara Tuhan bekerja. Mungkin saja kenakalan, ketidakbenaran, ketidakjujuran yang sedang mereka lakukan saat ini sudah dinasihati berkali-kali, bolak-balik. Yang penting kita selalu memberikan nasihat, bukan didiemin gitu. Cuekin aja. Enggak, kita memberikan nasihat tuntunan. Sampai kapan Abuna? Bapak Ibu sekalian, betul. Kalau hitot manusia akan bertanya, sampai kapan Abuna? Tapi kalau hikmat Allah, percayalah, saya sangat yakin. Ketika di dalam diri, aduh sampai kapan nih Tuhan? Tapi Tuhan kasih kekuatan lagi. Siapa yang merindu mengalami hal-hal seperti itu, yang akan membuat kita masuk dalam terobosan baru hari lepas hari. Yuk sama-sama. Tangan-tangan di dada Bapak Ibu sekalian. Pejamkan matamu. Izinkan saya berdoa bagi engkau. Biar Allah Roh Kudus saat ini menjamah hatimu. Menyentuh bagian hatimu yang terdalam. Kuasa kasih-Nya membersihkan dan menyingkirkan hal-hal atau sampah-sampah kehidupanmu, sampah-sampah kekecewaanmu, kesedihanmu, kegalauanmu, kegusaran hatimu, dan kecemasanmu, dan ketakutanmu, dan kegagalanmu, dan kekhawatiranmu, kesedihanmu, rasa traumamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab pencuri hanya bisa membunuh dan membinasakan ketika masuk dalam hati seorang percaya. Itu adalah iblis. Dia pencuri yang membunuh dan membinasakan. Tetapi Yesus Kristus datang untuk membawa damai sejahtera, pemulihan dan pengharapan. Dan saat ini terimalah pemulihan dan pengharapan daripada
Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, engkau akan menerima hikmat Allah yang bisa engkau terapkan dalam keluargamu, pekerjaanmu, dan pelayananmu, bahkan kehidupanmu pribadi, menyongsong hari depanmu, menyertai langkah hidupmu sebelum kau mengambil keputusan atau saat engkau menimbang-nimbang perkara. Hikmat daripada Allah akan memberimu dampak yang luar biasa. Belas kasihan bukan daripada dirimu sendiri, tapi datang daripada Allah. Dan keputusan dan apa yang kau ucapkan dan apa yang kau lakukan berkeadilan bagi semua orang, karena dinikmati bagi semua orang. Bukan keadilan yang sepihak. Engkau juga akan menjadi pribadi, keluarga, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, gereja Tuhan yang mulai menyediakan ruang-ruang gagal. Engkau tidak akan melupakan bahwa kita semua sebelumnya juga gagal. Tapi Tuhan Yesus masih mau menerima kita. Lalu apa alasan kita tidak mau menerima kegagalan anak-anak kita? Maka bangkitlah dari rasa kegagalanmu. Engkau tidak gagal, Bapak Ibu. Itu semua bohong, itu semua dusta. Kalau ada pikiran intimidasi, oh saya sudah gagal jadi orang tua, saya juga gagal jadi pemimpin perusahaan, saya gagal jadi istri, jadi suami, saya perkatakan dalam nama Yesus, selama engkau hidup benar namun masih ada pergumulan, engkau tidak gagal. Tapi berbeda jikalau engkau melakukan satu kesalahan, engkau tidak setia dan engkau gagal. Itu adalah konsekuensi dari perbuatan dosamu sendiri. Tapi Allah telah berjanji, bagi orang-orang yang setia, orang-orang yang benar, mereka akan mengalami hidup sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya oleh orang-orang yang benar ini berhasil. Inilah makna daripada apa yang Allah Roh Kudus telah singkapkan buat kita. Kami juga berdoa Tuhan untuk suami dari Ibu Inka atau putra dari Ibu Minta Manik, yaitu Pak Darfon. Berkati kemarin beliau berulang tahun. Tuhan berikan umur panjang, kesehatan, pemulihan, damai sejahtera, sukacita. Tuhan berikan keterobosan. Tuhan anugerahkan kepercayaanmu untuk bisa menjadi seorang ayah. Dari pelayanannya sebagai suami, istrinya akan mengalami pemulihan. Dari buah kandungannya akan dipulihkan, sehingga mendapatkan keturunan yang mereka sudah lama idam-idamkan. Hamba juga berdoa bagi Bu Afrina, juga Pak Bob, bagi Bu Nesi dan Pak Jusman. Tuhan akan dan mampu dan sanggup, bahkan sedang menyiapkan yang terbaik, jauh lebih baik, lebih berharga dari apa yang sudah pernah engkau dengar. Setialah di dalam jalan Tuhan ini. Bertumbuhlah dalam pengajaran ini. Maka engkau akan melihat hikmat Allah itu akan memampukanmu bertahan, kuat, dan percaya. Sehingga saat waktunya tiba, engkau bisa menikmati janji-janjinya. Untuk Ibu Duma Siburian, biarlah tetap setia untuk mendoakan putranya dan juga istrinya. Istri dari putra itu menantunya. Biarlah keluarga ini juga semakin diberkati. Dan semua bapak ibu yang setia di BW ini. Apapun keadaanmu, jika engkau sakit, engkau disembuhkan. Engkau lemah, engkau dikuatkan. Engkau berbeban berat, ketika engkau datang kepada Tuhan Yesus, engkau mendapat kelegaan. Bahkan setiap kali engkau join, baik di Zoom ini maupun di channel YouTube, engkau join dengan sikap hormat dan takut akan Tuhan, maka hikmat Allah engkau akan terima dan engkau akan melihat bagaimana hikmat Allah bekerja secara adikodrati. Engkau akan diubahkan, diperbaharui. Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kehidupan, pengharapan, masa depan yang indah pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama berkat Allah yang hidup, kami katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin.
Terima Amin kasih ya. Abuna. Terima kasih ya, Dulu Bunda. Kasih Abun. Terima Oh ya, kasih Bapak Ibu, Abuni. saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mendoakan putra dari Ibu Maria ya, namanya Kak Yefta. Betul ya, Bu Maria? Betul Ya, ya. betul. Ya, apakah ada juga putra atau menantu Bapak Ibu yang mungkin sedang mencari apa kepastian dalam pekerjaan, ya? Mungkin apa namanya ada yang mau didoakan sebelum saya tutup, masih ada kesempatan nih. Ya, Bu Mariana, apa Bu? Anak saya Giovanni, Pak. Abuna, biar mencari Ya. pekerjaan yang lebih bagus gitu. Doakan biar dia bisa Oke. menetapkan hatinya juga gitu ya, Abuna. Oke, oke. Jadi untuk Giovanni dan juga untuk Yefta, ada lagi? Oke, baik. Kalau tidak ada, mari sama-sama kita satu dalam doa Bapak Ibu sebelum kita menjalankan aktivitas kita masing-masing kembali ya. Yuk sama-sama kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Sebagai orang-orang percaya, satu keluarga besar BW ini kami saling menopang dua satu dengan yang lain. Ada Kak Yefta dan Kak Giovanni. Tuhan berkatilah Yefta dan Giovanni oleh hikmat dan rahmat daripada Engkau. Penuhilah Yefta dan Giovanni dengan keyakinan dan keteguhan iman dan kepercayaan yang pasti di dalam Tuhan Yesus. Bukalah dan berikanlah kepada mereka jalan dan pintu pekerjaan yang tepat dan terbaik, di mana apa yang akan mereka ambil, mereka kerjakan benar-benar menjadi berkat, tidak hanya bagi mereka pribadi, tapi juga bisa dinikmati oleh setiap orang di keluarga dan orang di sekitarnya juga menikmati kebaikan Tuhan. Nyatakanlah kuasa-Mu, gerakanlah pemimpin perusahaan atau orang-orang yang mengaudit dan menyeleksi. Berilah belas kasihan kepada mereka agar anak-anak-Mu ini, Yefta dan Giovanni, berhasil dan beruntung dari apa yang mereka ingin raih dan ingin capai. Setiap langkah proses mereka lalui tanpa bersungut-sungut, mereka bersyukur sebab mereka percaya bahwa sekalipun proses itu berulang, sekalipun ada waktu yang harus dilalui dan itu membutuhkan effort yang besar, tetapi mereka percaya mereka tidak sendirian. Ada keluarga yang menopang mereka, ada orang tua yang mendukung mereka, dan lebih di atas semua itu ada Yesus Kristus Tuhan yang menyertai mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan sekali lagi untuk segala kebaikan-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah yang Maha Hadir. Haleluya. Amin. Amin. Kasih ya Buna. Sama-sama. Ya, Bun. Sama-sama Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih Abuna dan Abuni, Bapak Ibu semua ya. Bapak Ibu semua. Terima kasih Baik. Bapak Ibu. Iya. Buna. Ya baik, Tuhan Yesus memberkati. Selamat akhir pekan ya Bapak Ibu. Selamat akhir pekan semua. Bye. Shalom. Berkati Bapak dan Ibu. Ya. Kasih ya Buna. Kasih Abuna. Abuna, Abuni, terima kasih banyak ya semuanya. Ya. Amin. Terima kasih Sehat juga Ibu semua. Acen. Iya. Kasih ya Buni. Oke, jaga kesehatan, hati-hati kalau jalan atau lagi naik tangga ya Bapak Ibu. Tuhan berkati ya. Bye-bye. Dah.